Halo teman-teman, bersama kembali dengan channel CADV. Kali ini kita akan berkunjung ke Museum 10 November Surabaya. Gerbang masuk ke Tugu Pahlawan didesain unik, menyerupai Candi Bentar. Gerbang tersebut pun dinamai Gerbang Bentar. Ketinggian gerbang tersebut sekitar 4,5 meter dan lebarnya 1,7 meter. Arah gerbang menghadap ke selatan. Di bagian sisi depan terdapat 8 relief yang menggambarkan perkembangan kota Surabaya, kisah kedatangan tentara Tartar di ujung Galuh, hingga perkembangan Muara Kalimas. Tugu Pahlawan adalah monumen berbentuk paku terbalik dengan tinggi 41,15 meter yang menjadi landmark sekaligus ikon khas Surabaya sebagai kota pahlawan. Lokasi Tugu Pahlawan berada di Jalan Pahlawan, Surabaya dan dekat dengan kantor Gubernur Jawa Timur, Alun-Alun Contong, Kecamatan Bubutan, Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Bangunan Museum 10 November berada di sebelah Monumen Tugu Pahlawan yang telah ada jauh sebelum bangunan museum didirikan. Bangunan museum berada di bawah tanah, sehingga hanya atapnya saja yang terlihat. Museum 10 November merupakan museum khusus yang didirikan pada 10 November 1991 untuk mengenang keberanian masyarakat Surabaya dalam pertempuran 10 November 1945. Museum ini diresmikan oleh Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur pada tanggal 19 Februari tahun 2000. Jika Anda akan berkunjung ke Museum 10 November, Anda mendaftar lebih dahulu secara online. Atau jika Anda sudah terlanjur datang di museum tersebut, Anda akan dipandu untuk mendaftar secara online di sana. Sedangkan tarif masuk pelajar atau mahasiswa Rp4.000, sedangkan umum Rp8.000. Jam berkunjung ke Museum 10 November: hari Senin tutup, hari Selasa sampai dengan Jumat pukul 8 sampai dengan 15 waktu Indonesia bagian Barat. Hari Sabtu dan Minggu pukul 8 sampai dengan 13.30 waktu Indonesia bagian Barat. Sedangkan hari libur nasional dan hari libur keagamaan museum tutup. Memasuki ruang museum di lantai pertama, berjalan dari sisi kiri, kita bisa melihat dokumen nasional berupa foto-foto yang dimulai ketika proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 yang dibacakan oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Juga bisa kita lihat dokumen teks proklamasi dalam bentuk telegram yang disebarkan kepada seluruh daerah di wilayah Indonesia. Bahkan di Surabaya, teks proklamasi diterjemahkan ke dalam bahasa Jawa dan bahasa Madura untuk menghindari sensor dari pemerintah pendudukan Jepang, sehingga berita proklamasi kemerdekaan itu tersebar ke segenap wilayah Indonesia. Pada tanggal 18 Agustus 1945, NKRI terbentuk dengan adanya presiden, wakil presiden, dasar negara Pancasila, Undang-Undang Dasar,
Komite Nasional, dan BKR sebagai tentara nasional. Jadi, saat itulah terbentuk sebuah negara secara de facto. Ada rakyat, wilayah, dan pemerintahan. Tetapi memang secara de jure belum, karena belum ada pengakuan kemerdekaan dari negara lain. Di sudut berikutnya juga dipajang foto-foto keikutsertaan para milisi yang terdiri atas rakyat biasa dan para santri. Dari Surabaya inilah dikenal istilah jihad fisabilillah yang diketuai oleh Kiai Hasyim Asy'ari atau kakek dari Presiden Abdul Rahman Wahid atau Gus Dur. Dipajang juga senjata-senjata api yang digunakan untuk perang, berbagai senapan mesin, pistol yang sebagian besar adalah senjata rampasan dari pasukan Jepang yang sudah menyerah tanpa syarat. Dan juga senjata-senjata tajam seperti keris, golok, belati, bahkan ketepil yang digunakan untuk melawan Inggris. Tentunya ada juga bambu runcing loh. Sebenarnya ini adalah pertempuran yang tidak seimbang dengan sekutu yang menggunakan senjata canggih saat itu seperti meriam, tank, pesawat pembom. Semakin kagum pada para pahlawan yang telah gugur mempertahankan harga diri sebagai bangsa yang telah menyatakan kemerdekaannya dalam pertempuran 10 November. Sebagai pesan moral, memang dalam pertempuran yang dimulai pada tanggal 10 November 1945 itu, kota Surabaya hancur lebur dan kita kalah dilihat dari senjata yang digunakan melawan senjata sekutu yang jauh lebih canggih saat itu. Korban jiwa yang sangat besar dari milisi Indonesia dan Surabaya kembali diduduki oleh bangsa lain atau sekutu. Tetapi peristiwa itu membuka mata dunia bahwa Indonesia bersungguh-sungguh dengan kemerdekaannya, semangatnya, dan pengorbanannya. Tidak ada yang lebih pantas untuk mewarisi semangat juang mereka, kecuali kita para penerus bangsa ini. Mari kita meneruskan perjuangan para pahlawan dengan cara membangun negeri ini sesuai dengan kompetensi diri masing-masing. Jangan lagi kita terpecah belah oleh ideologi apapun. NKRI adalah anugerah dari Yang Maha Kuasa. Dengan kesatuan kita mempertahankan kemerdekaan. Dengan persatuan juga kita akan meraih keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Peran Rumah Sakit Simpang di saat pertempuran tersebut dan juga alat-alat kedokteran di masa itu untuk menolong korban perang dari kedua belah pihak. Disepakati antara lain pembatalan ultimatum sekutu keselembaran yang disebar pada 27 Oktober tentang larangan bagi para pejuang membawa senjata. Pasukan sekutu dalam perjanjian itu akan membatasi pergerakan mereka hanya di sekitar pelabuhan, bangunan HBS, dan di kawasan Jalan Darmo, tempat para bekas tahanan perang
beberapa diorama yang menggambarkan perundingan gencatan senjata antara Presiden Soekarno dan pihak sekutu. Dipajang juga mata uang rupiah yang berlaku saat itu. Demikian juga dengan adanya perangko-perangko yang digunakan saat itu. Terima kasih sudah menonton dan terima kasih juga sudah klik like, subscribe, dan komen. Kapan-kapan jumpa lagi.